Halo guys, kembali lagi bersama saya Hadi Arlian Wafi. Jadi di sini saya akan membahas tentang apa itu graphic pads dan bagaimana cara kerjanya. Yang kedua yaitu pengertian monitor beserta fungsinya. Dan yang ketiga, memori dan media penyimpanan. Yang keempat, jenis media penyimpanan magnetik. Dan yang kelima yaitu menjelaskan apa itu media penyimpanan optik dan bagaimana cara kerjanya. Oke guys, jadi kita mulai dulu dengan yang pertama. Nomor 1, jelaskan apa itu graphic pads dan bagaimana cara kerjanya. Baiklah, pengertian graphics pad. Graphic pads adalah salah satu hardware input device yang berfungsi untuk menggambarkan objek pada monitor. Graphic pads yang banyak dipakai di kala ini mempunyai dua jenis. Jenis yang pertama yaitu graphic pads yang menggunakan jarum atau stylus dan dihubungkan ke pads atau dengan tunjangan alas tegangan rendah, yang pada alas tersebut terdapat permukaan membran sensitif. Dan jenis yang kedua ini yakni menggunakan bantalan sensitif sentuh atau touch sensitive pad tanpa menggunakan jarum, namun telah menggunakan tunjangan ibarat like pen. Teknologi komputer aided design atau CAD sanggup menciptakan rancangan sebuah bangunan, rumah, mesin mobil, dan pesawat dengan menggunakan graphic pads. Graphic pads ini merupakan input masukan untuk menggambarkan objek pada monitor. Tablet digital mempunyai permukaan yang pipih sehingga alas gambar yang terdiri atas perlengkapan elektronik yang sanggup mendeteksi gerakan kursor atau pena digital, lalu menerjemahkannya menjadi sinyal digital yang dikirim pribadi ke komputer. Setiap titik atau gerakan pada tablet mempresentasikan titik atau gerakan pada layar monitor. Inilah yang membedakan dengan fungsi mouse yang tergantung pada letak kursor. Hasil gambar tidak terlihat pada tablet itu sendiri, melainkan pada monitor komputer. Baiklah, soal yang kedua, jelaskan pengertian monitor beserta fungsinya. Monitor adalah perangkat keras yang digunakan sebagai alat keluaran data grafis pada CPU. Monitor sering disebut sebagai layar komputer. Monitor termasuk perangkat keras yang digunakan sebagai tampilan output video dari CPU dan penggunaannya tidak dapat diputuskan saat menggunakan komputer. Tentu saja, karena monitor ini adalah tampilan gambar. Komputer sangat sulit digunakan dan tidak dapat menggunakannya tanpa menggunakan monitor. Monitor juga disebut VDU, Visual Display Unit. Baiklah, fungsi monitor. Fungsi monitor adalah untuk menampilkan berbagai jenis data yang diproses di komputer. Monitor sebagai perangkat keluaran atau output dari unit pemrosesan pusat atau memori komputer dalam bentuk data biner. Kemudian diubah ke bahasa manusia dan ditampilkan pada komputer untuk dipahami penggunaan komputer. Jadi, monitor memainkan peran yang sangat penting di komputer. Tanpa monitor, komputer tidak bisa digunakan kecuali mereka terhubung ke perangkat output lain seperti OHP, proyektor, dan lainnya. Jenis-jenis monitor juga ada beberapa, yaitu 1. Monitor CRT atau cathode ray tube. Monitor CRT umumnya dikenal sebagai monitor tabung. Monitor yang terdiri dari tabung juga sinar katoda. Saat ini jenis monitor yang jarang digunakan karena
komputer lebih suka monitor yang LCD dan LED. Keuntungan dari monitor ini adalah harga yang lebih murah. Jika ada kerusakan, mudah diperbaiki. Namun untuk penggunaannya dibutuhkan daya listrik yang besar, yaitu sekitar 300 watt. Monitor CRT juga adalah monitor yang grafiknya ditampilkan dari sinar katoda yang berkecepatan tinggi di dalam tabung vakum. Kemudian sinar katoda memantulkan layar bercahaya ketika menjadi cahaya, dan tabrakan menciptakan pola di layar. Pantulan sinar katoda menghasilkan pola layar yang sesuai dengan input yang telah dikonvers menjadi gelombang elektromagnetik. Baiklah, selanjutnya monitor LCD atau Liquid Crystal Display. Monitor LCD adalah jenis monitor yang layarnya menggunakan teknologi kristal cair sebagai sumber grafik pada monitor. Lampu pada monitor LCD berasal dari fluorens putih yang ditempatkan di belakang susunan piksel atau melihat kristal dalam jumlah yang sangat besar untuk membentuk tampilan. Kristal cair yang polarisasi arus listrik melalui medan magnet kemudian menghasilkan warna tertentu yang berlanjut, sementara warna lain disaring. Keuntungan dari monitor LCD adalah bahwa radiasi tidak tinggi yang tidak membuat mata Anda lelah, konsumsi daya rendah, dan efisiensi yang lebih tinggi. Kualitas gambar juga yang dihasilkan lebih jelas dan bentuknya lebih ramping. Maka kerugian dari monitor LCD sangat sensitif karena terdiri dari kristal cair. Jika rusak, perbaikannya lebih sulit meski diperbaiki, dan harganya cukup mahal. Baiklah, yang selanjutnya ada monitor PDP, Plasma Display Panel. Monitor PDP atau yang lebih dikenal dengan monitor plasma adalah kombinasi teknologi monitor CRT dan LCD. Kombinasi tersebut menciptakan layar tipis seperti LCD, sudut pandang besar, dan layar CRT. Pada layar plasma, layar fosfor dibuat untuk menampilkan grafik, sehingga warna yang dihasilkan lebih baik. Monitor plasma menggunakan tegangan eksternal untuk melepaskan gas di dalam panel dan menghasilkan cahaya ultraviolet. Namun, gas yang dilepaskan tidak mengandung merkuri. Kemudian, sinar memproses warna merah, hijau, dan biru yang dapat meningkatkan kualitas warna yang dihasilkan. Karena monitor plasma menggunakan layar datar untuk menampilkan grafik, keuntungan dari monitor plasma adalah sudut pandangnya yang lebar dan bentuknya yang tipis, rasio yang cukup tinggi, dan rendering warna yang baik. Kerugiannya yaitu fosfor dapat kehilangan cahaya dari waktu ke waktu yang dapat mengurangi kecerahan gambar dan mengkonsumsi daya yang cukup besar. Baiklah, selanjutnya di sini ada monitor LED atau Lightning Emitting Diode. Monitor LED adalah sejenis monitor perpanjangan monitor LCD. Warna yang dihasilkan dalam LED memiliki lebih banyak level dan memiliki banyak variasi warna dibandingkan LCD. Yang membedakan monitor LCD yaitu dia lebih tipis dari monitor LCD. LED memiliki banyak fitur dibandingkan LCD. Misalnya, LED dapat mendukung teknologi layar sentuh, televisi digital, dan lainnya. Selain itu, monitor LED menggunakan sistem pencahayaan dengan teknologi lampu latar LED. Layar LED menggunakan sinar dari dioda sebagai sumber cahaya. Dioda ini digunakan untuk membuat banyak gambar yang hidup atau berwarna. Hitam menjadi hitam sepenuhnya, bukan abu-abu. Contoh televisi LED memiliki rasio kontras 500.000 banding 1 dan kecepatan refresh yang sangat tinggi untuk menonton banyak acara TV bergerak seperti sepak bola atau video game. Monitor LED lebih baik daripada LCD. Keuntungan LED adalah mereka dapat menghemat daya, layar lebih tajam dan lebih baik. Radiasi rendah tidak membuat mata Anda lelah.
dan kerugiannya yaitu jika terjadi kerusakan, sulit untuk memperbaiki dan menimbulkan biaya layanan yang cukup mahal dibandingkan dengan jenis yang lainnya. Baiklah, di sini akan lanjut nomor 3. Memori dan media penyimpanannya, yaitu memori adalah istilah generik bagi tempat penyimpanan data dalam komputer. Beberapa jenis memori yang banyak digunakan adalah sebagai berikut. Register prosesor atau RAM atau Random Access Memory, cache memory, SRAM, static RAM, memori fisik, dynamic RAM, perangkat penyimpanan berbasis disk magnetis, perangkat penyimpanan berbasis disk optic memory yang hanya dapat dibaca, atau ROM, read only memory. Memori berfungsi sebagai menyimpan sistem, aplikasi, sistem pengendalian, dan data yang sedang beroperasi atau diolah. Semakin besar kapasitas memori akan meningkatkan kemampuan komputer tersebut. Memori diukur dengan KB atau MB. Jenis memori yang terdapat di pasaran antara 1. SIM atau Single Inline Memory Module, mempunyai kapasitas 30-72 pin. Memori SIMM 30 pin atau kegunaan PC zaman sehingga dan beroperasi pada 16 bit. Memori 72 pin banyak digunakan untuk PC berdasarkan Pentium dan beroperasi pada 32 bit. Kecepatan dirujuk mengikuti istilah NS atau nanosecond, seperti 80 ns, 70 ns, dan 60 ms. Semakin kecil nilainya, maka kecepatannya akan lebih tinggi. DRAM atau Dynamic RAM dan EDO-RAM, Extended Data Out RAM, menggunakan SIMM. DRAM menyimpan bit di dalam suatu sel penyimpan atau storage cell sebagai suatu nilai elektrik atau electrical charge yang harus di-refresh beratus-ratus kali setiap saat untuk menetapkan retain atau data. EDO-RAM, sejenis DRAM yang lebih cepat. EDO memakan waktu dalam output data, di mana ia memakan waktu di antara CPU dan RAM. Memori jenis ini tidak lagi digunakan pada komputer akhir-akhir ini. 2. DIMM atau Dual Inline Memory Module, berkapasitas 168 pin. Kedua belah modul memori ini aktif. Setiap permukaan adalah 84 pin. Ini berbeda daripada SIMM yang hanya berfungsi pada sebelah modul saja. Menyokong 64 bit penghantaran data. SDRAM atau Synchronous DRAM menggunakan DIMM, merupakan pengganti dari DRAM FPM atau Fast Page Memory, dan EDO. SDRAM pengatur atau Synchronous Memory supaya sama dengan CPU clock untuk pemindahan data yang lebih cepat, dan terdapat dua kecepatan, yaitu 100 MHz atau PC 100 dan 133 MHz atau PC 133. 3. DDR SDRAM, Double Data Rate SDRAM. Ciri-ciri dari DDR SDRAM sama dengan SDRAM, tetapi pemindahan data atau data transfer mendekati kecepatan sistem jam atau sistem clock, dan ini secara teori meningkatkan kecepatan SDRAM. SDRAM mempunyai 184 pin dan terdapat dalam 3 kecepatan, yaitu 266 MHz, 333 MHz, dan 400 MHz. Yang keempat yaitu DRD-RAM atau Direct Rambus DRAM. Dulu dikenali sebagai RD-RAM, adalah sejenis SDRAM yang dibuat oleh Rambus. DRD-RAM digunakan untuk CPU dari Intel yang berkecepatan tinggi.
Pemindahan data sama seperti DDR/SDRAM, tetapi mempunyai dua saluran data untuk meningkatkan kemampuan. Juga dikenali sebagai PC 800 yang berkelajuan 400 MHz, beroperasi dalam bentuk 16 bit, bukan 64 bit. Jenis memori dalam komputer yaitu cache memori. Fungsi utama memori cache adalah untuk menyimpan olahan data yang telah diproses oleh CPU. Memiliki kecepatan yang sangat tinggi yang digunakan sebagai perantara RAM dan CPU. Mempunyai kecepatan lebih tinggi dari RAM, namun harga mahal. Cache juga berfungsi sebagai penimbal atau buffer di antara CPU dan memori utama karena kecepatan cache lebih tinggi atau lebih cepat. Kategori tempat penyimpanan. Memori utama adalah tempat penyimpanan yang volatile, di mana isinya hilang bila sumber energi listrik, dimatikan. Kebanyakan sistem komputer menyediakan secondary storage sebagai perluasan dari memori utama. Syarat utama dari secondary storage adalah dapat menyimpan data dalam jumlah besar secara permanen. Secondary storage yang paling umum adalah disk magnetic, yang menyediakan penyimpanan untuk program maupun data. Disk magnetic adalah alat penyimpanan data non-volatile yang juga menyediakan akses secara random. Tipe magnetik digunakan terutama untuk backup, penyimpanan informasi yang jarang digunakan, dan sebagai media pemindahan informasi dari satu sistem ke sistem yang lainnya. Peralatan penyimpanan. TAPE, satu lagi yang menggunakan teknologi magnetik adalah TAPE. TAPE menggunakan bahan yang menggunakan floppy, yaitu plastik yang dilapisi lapisan magnetik. Namun sayangnya TAPE bersifat sekuensial, artinya data yang diakses harus berurutan sehingga waktu akses menjadi lebih panjang. Baiklah, selanjutnya yaitu penyimpanan optikal. Penyimpanan optikal adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan: beratnya lebih ringan daripada beberapa media penyimpanan magnetic disk lainnya. Kekurangannya yaitu kapasitas memorinya lebih kecil dari magnetic disk, dan jika tergores maka resikonya tidak akan terbaca. Cara penyimpanannya yaitu media penyimpanan tersebut berputar dengan sangat kencang. Putaran tersebut mempengaruhi kecepatan transfer data. Dengan membaca data melalui optik yang berada pada perangkat pembacanya. Jenis-jenis penyimpanan optik yaitu ada banyak seperti CD, lalu CD-ROM, WORM atau kepanjangan dari Write on Read Many, CD-RW atau Compact Disc Rewritable, DVD atau Digital Video Disc. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf karena ini saya masih pemula. Terima kasih, sampai jumpa.